Nah, yang depan ini bisa kita delete. Baik, kali ini kita akan mulai mengedit audio hasil rekaman yang sudah kita dapatkan pada praktek terdahulu. Ya, pada praktek yang terdahulu, audio yang harus kita dapatkan diantaranya yaitu 5 detik awal berupa audio yang diem, kita diem, kemudian detik berikutnya adalah pada waktu kita rekaman suara, atau ini adalah grafik dari suara kita. Jadi bisa Anda lihat, Anda juga punya grafik sendiri, suara Anda sendiri. Jadi kita sudah ngambil bagian yang 5 detik awal ini adalah untuk suara noise-nya, ya. Noise-nya akan kita hilangkan nantinya, atau mungkin kita kurangi saja, kalaupun tidak bisa kita hilangkan 100%, tapi bisa kita kurangi. Karena apa? Di dalam suara yang sebelah kiri ini, yang saya seleksi ini sebenarnya saya diam. Saya di situ diam, tapi ternyata Anda lihat di grafik itu ada naik turunnya. Nah, itu adalah bukti bahwa di situ muncul suara. Suaranya suara yang kadang luput dari pendengaran kita, ya, karena sangat pelan sekali. Suaranya ya macam-macam, ada suara kipas komputer, kipas laptop, suara AC, gitu ya, suara daun yang bergesekan di luar, kadang dari jauh gitu jago kluruk gitu ya kedengeran. Kemudian juga ada suara-suara yang kita anggap itu adalah sepi, sunyi, tapi bisa masuk ke proses rekaman. Ya, ada yang jualan bakso, ting ting ting, ada penjual sari roti, ya pedal pop, ya susu murni nasional, itu bisa masuk di situ ya, siomay, tok tok tiktok. Nah, itu suara yang dari jauh yang sering masuk pada waktu sesi rekaman. Nah, inilah yang kita tangkap di depan. Kemudian suara berikutnya adalah suara kita sendiri yang ada di sebelah kanan dan seterusnya, ya, tergantung berapa menit, berapa detik durasinya. Nah, setelah kita dapat file audio kita, maka langkah selanjutnya adalah kita mengedit supaya suaranya pas. Suara yang pas itu bagaimana? Suara yang pas itu tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu keras. Nah, Anda lihat hasil rekaman Anda. Kalau suaranya kecil sekali, rekaman Anda suaranya seperti ini, ya, kecil sekali. Nah, maka akan kesulitan ketika membuat suaranya lebih keras. Begitu juga kalau terlalu keras itu gimana? Anda lihat grafiknya. Kalau grafiknya itu nempel di garis atau bahkan melebihi lewat dari garis ini, garis atas dan garis bawah, baik yang kiri, ya ini suara kiri dan ini suara kanan. Kalau suaranya atau grafiknya ini melebihi grafik yang garis atas dan bawah, artinya suara Anda over, ya. Atau ketika di play di level sini sampai menyentuh, sampai warnanya merah di sini, sampai nempel di warna merah, nah, itu artinya suara Anda overdrive. Nah, suara yang seperti itu yang sangat kecil sekali atau terlalu besar over, itu sebaiknya tidak dipakai, ya. Karena kalau dipakai, dipaksakan, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi Anda lihat sendiri ya, punya Anda sendiri, kalau terlalu tinggi grafiknya sampai mentok, ya, bablas dari garis atas maupun bawah, boleh rekaman lagi, ya silakan rekaman lagi. Kalau terlalu kecil juga rekaman lagi. Yang bagus gimana? Yang bagus suaranya meskipun pelan tapi tidak terlalu pelan, misalnya ya paling enggak segini lah, ya, segini ini masih bisa ditolerir, ya, masih bisa diperbaiki suaranya. Syukur-syukur kita dapat suara yang stabil kurang lebihnya dia
ya hasil rekaman itu juga mempengaruhi hasil akhirnya ya. Seperti yang sudah saya dapatkan, ini suaranya tidak terlalu pelan dan juga tidak over dari garis batas atas maupun batas bawah. Langkah berikutnya setelah dapat hasil rekaman dan kita sudah tahu hasil rekaman kita layak untuk diedit atau tidak. Kalau yang tadi saya sebutkan, dua hal tadi tidak layak untuk diedit, Anda bisa rekaman lagi. Kalau sudah dapat hasil yang layak untuk diedit, nah baru kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu amplifying ya, atau membuat suaranya sesuai standar. Standar itu bagaimana? Standar itu tidak terlalu pelan. Kalau seperti suara yang saya dapatkan ini masih terlalu pelan. Jadi kalau kita setel di komputer, kita harus membesarkan volumenya. Ketika kita besarkan volumenya, kita nyetel video lain atau audio lain, itu suaranya lebih besar lagi. Karena suara mereka normal, suara yang saya rekam ini belum normal. Nah, supaya normal gimana? Nah, suara yang normal itu mendekati batas atas dan mendekati batas bawah, tapi tidak lewat dari garisnya. Ya, langsung kita coba ya. Suara Anda yang ada di laptop Anda itu silakan dipilih efek, kemudian amplitude and compression. Amplitude and compression. Selanjutnya di sini ada amplifying ya, tapi nanti kita akan pakai hard limiter. Nanti kita akan lihat bedanya amplify dengan hard limiter. Amplify ini cara kerjanya seperti ini. Amplify, kemudian 10 dB boost ya, kita pilih 10 dB boost, kemudian kalau kita apply hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya meningkat ya suaranya ya, tambah keras ini. Tapi Anda lihat bahwa dia sampai tembus atas dan tembus bawah ya. Yang kanan juga sama, tembus atas dan tembus bawah. Nah, makanya ini kurang bagus kalau kita teruskan. Nah, saya makanya jarang menggunakan teknik amplify ini. Ini saya undo dulu. Saya undo. Saya sering menggunakan hard limiter. Hard limiter itu yang ini. Nah, contohnya adalah seperti ini. Bisa Anda lihat maksimum amplitude. Maksimum amplitude itu kayak apa? Saya patok di angka minus 0,05, 0,5 atau setengah, 0,5 ya, minus 0,5. Jadi minus 0,5 itu di sini maksimumnya ya. Di sini ada angka maksimum amplitude. Maksimum amplitude-nya ada di minus 0,5. Artinya dia di sini. Jadi batas atasnya ini saya batasi hanya sampai minus 0,5. Jadi tidak sampai ke 0. 0 itu titiknya di garis ini. Garis atas dan garis bawah. Ya, ini garis bawahnya kanan, sebelah sini garis atasnya sini ya, ini garis bawahnya kiri ya, left, ini di sini garis atasnya di sini ya, ini 0 ya, 0-nya di sini sama di atas. Nah, jadi di minus 0,5 dia akan terlimit ya, maksimumnya di situ berhenti. Kemudian input boost, boostnya kita naikkan berapa? Tergantung ya. Kalau maksimum amplitude ini bisa kita samakan semua ya, Anda sekalian bisa menggunakan minus 0,5. Tapi kalau input boost ya, input boostnya ini tergantung Anda hasil rekamannya seperti apa. Kalau hasil rekamannya sudah cukup keras ya, di level segini misalnya, maka input boostnya paling cuma butuh 5-10. Tapi kalau Anda suaranya pelan ya, levelnya berada di sini
ya Anda mungkin perlu input boost-nya sampai 20-30 input boost ya. Jadi yang input boost ini tergantung hasil rekaman Anda. Jadi beda-beda ya antara satu dengan yang lainnya. Silakan dicoba-coba. Nanti kalau kurang kenceng, kurang naik lagi bisa ditambahkan. Kalau terlalu kenceng bisa dikurangi. Ya, bisa di-undo. Saya di sini pakai angka 20. Kemudian yang lainnya tidak saya rubah, langsung di play. Nah, kita lihat bedanya. Tadi yang suaranya saya hanya berada di level -6 ya, sini kurang lebih. Nah, sekarang sudah berada di level -0,5 ya kan, sesuai dengan limit yang saya tentukan tadi. Jadi di hard limiter itu untuk membatasi bagian atasnya, tapi di limit. Hasilnya apa? Hasilnya suaranya tidak tembus sampai ke bagian atas. Gitu ya. Jadi kalau di play, kita akan play sebentar. Selamat datang di Universitas Amikom Yogyakarta. Ya, Anda lihat di bagian sini ya, di levelnya ini tidak sampai menyentuh warna merah. Selamat datang Nah, di ini lihat. Universitas Amikom Yogyakarta. Oke. Oh. Ini hard limiter sudah selesai. Langkah berikutnya yaitu menghilangkan noise. Noise-nya ini, Anda lihat ya, noise-nya ketika di hard limiter semakin besar juga. Suaranya semakin kencang, noise-nya juga semakin kencang. Nah, ini noise-nya segini. Kalau kita dengarkan noise-nya saja, oke, kayak bunyi hujan ya. Jadi kayak kita ngomong di tengah hujan deras, nah, suaranya seperti ini. Kita akan hilangkan bagian yang noise-nya. Caranya gimana? Di delete. Kalau kita delete noise-nya, nah noise yang di sini masih ada, ya. Jadi di sini nyampur suara saya dengan suara noise, ya, nyampur jadi satu. Hilanginya gimana? Kalau delete hilang semua. Ya. Kalau yang noise tok di delete gampang. Ya. Tapi kalau yang nyampur ya susah. Maka kita menggunakan teknik namanya noise reduction ya. Noise reduction. Caranya gimana? Nah, kita seleksi dulu noise-nya. Noise-nya diseleksi seperti ini. Ya, makanya kemarin saya minta ada jeda waktu ya 5 detik sampai 10 detik untuk Anda diem, nggak ngapa-ngapain, tapi direkam. Ya, makanya ada di YouTube itu orang nggak ngapa-ngapain direkam. Nah, itu noise itu. Nggak ngapa-ngapain tapi direkam. Itu tujuannya mau dihilangkan. Nah, ini nggak ngapa-ngapain tanpa bersuara apapun, tapi direkam 5-10 detik. Nah, yang akan kita ambil adalah suara diemnya itu. Suara keheningan itu akan kita tangkap, akan kita capture ya. Jadi caranya kita seleksi bagian yang noise-nya saja tanpa ada suara kita. Noise rock. Kemudian di bagian efek, noise reduction and restoration. Kemudian Anda ke bagian capture noise print. Capture noise print. Ya. Kalau sudah diklik capture noise print. Nah, seperti tidak terjadi apapun di sana ya. Karena memang seperti itu. Sudah benar. Jadi dia hanya mengcapture, hanya menangkap noise-nya. Kemudian disimpan dulu di memori. Jadi seperti tidak terjadi apapun. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik dimanapun, kita hilangkan seleksinya. Jadi kita klik di mana saja, seleksinya bisa diselect dulu. Selanjutnya adalah ke efek lagi. Setelah efek, kemudian noise reduction or restoration. Ya, noise reduction.
Selanjutnya adalah noise reduction process. Ya, kemudian noise reduction process. Diklik ya. Nah, di sini ada Windows Effect Noise Reduction. Yang akan kita rubah, modifikasi adalah bagian noise reduction-nya. Anda juga bisa lihat nanti grafiknya ya. Grafiknya yang di bawah ini adalah noise-nya ya. Suara aslinya kita ada di tengah ya. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning. Ya, noise-nya ini ketinggalan di bawah. Nah, seberapa persen kita mau menghilangkan noise-nya? Nah, di sini bisa kita atur dari 0% alias aslinya seperti itu, masih banyak noise, sampai 100%. 100% itu noise-nya hilang sama sekali. Kita coba ya, kita coba suara aslinya 0%. 0% kita coba. Selamat datang di Universitas Amikom Yogyakarta. Ya, suaranya masih kedengeran ya, suara hujannya ya, suara noise-nya sangat kedengeran sekali. Kita coba ke 100% langsung. Kita hilangkan sama sekali noise-nya. Kita play. Hilang ya noise-nya ya. Selamat datang di Universitas Amikom Yogyakarta. Ya, suara noise-nya hilang sama sekali. Selamat datang di Universitas Amikom Yogyakarta. Oke ya. Ya, didengarkan. Nah, noise-nya hilang sama sekali, tapi suara kita juga jadi aneh. Suaranya jadi aneh. Karena seperti kita ngomong di jeding gitu tadi, jeding ya. Dalam kolam yang habis dikuras itu, kita ngomong di situ sama seperti kita ngomong di dalam kaleng juga. Nah, jadi suara itu jadi nggak enak juga. Kalau noise-nya ada atau terlalu banyak juga nggak enak. Noise-nya hilang sama sekali karena dihilangkan 100% juga nggak enak. Nah, berapa dong idealnya? Nah, kita coba. Yang sering saya pakai adalah angka di antara 65 sampai 80. Ya, 65 sampai 80 ini sudah lumayan hilang noise-nya ya. Tapi vokalnya, artikulasi ketika saya ngomong masih tetap terjaga. Selamat datang di Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi ada huruf tertentu yang harus ada noise-nya. Contohnya huruf S ya. Huruf S itu harus ada noise-nya. Kalau nggak ada noise-nya jadi aneh. Nah, bisa nanti Anda coba nanti di rumah menggunakan rekaman Anda sendiri. Kalau sampai huruf S-nya itu tidak sampai mendesis, ini akan jadi aneh suara kita. Maka kita akan pertahankan noise-nya seminimal mungkin, tapi juga tanpa mengurangi kualitas suara kita. Nah, makanya di sini tekniknya adalah noise reduction, mengurangi noise, ya, bukan noise removal, bukan menghilangkan sama sekali, tapi mengurangi dampak noise-nya. Karena noise bagaimanapun juga itu mengganggu. Kalau terlalu banyak, kalau tidak ada sama sekali juga tidak enak, tidak alami suaranya. Gitu ya. Jadi di sini saya akan pasang sekitar 70% ya untuk noise-nya. Selanjutnya di play. Kalau sudah yakin ya, untuk settingan yang lain saya tidak rubah. Saya akan pakai 70% reduction-nya, kemudian di apply. Nah, Anda lihat ya. Anda lihat tadi noise yang banyak sekali di depan tadi sebelah sini sekarang mulai berkurang, sudah jauh berkurang dari ya. Kalau sudah berkurang seperti ini, nah artinya kan ini udah nggak dipakai nih. Yang ini udah nggak dipakai karena noise-nya sudah dihilangkan. Noise yang di sini juga sama, sudah mulai berkurang. Nah, yang depan ini bisa kita delete. Kalau sudah di delete, artinya suara kita ini adalah menjadi suara yang final, suara yang akan kita pakai untuk
dubbing, untuk mengisi suara, ya voice over, ya, dan macam-macam ya, untuk nyanyi juga. Ini adalah suara yang sudah bersih, sudah layak, sudah siap dipakai untuk ke proses selanjutnya. Nah, baik, untuk yang selanjutnya adalah kita memodifikasi ya. Kalau suaranya sudah bagus, sudah dapat yang final, kita bisa langsung masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya apa? Nah, ini suaranya sudah benar, sudah pas. Tahap berikutnya adalah pemberian efek. Pemberian efek itu contohnya gimana? Nah, ini di sini ada banyak sekali efeknya. Ada efek misalnya delay and echo, misal ya. Nanti selain efek yang saya contohkan, nanti Anda boleh eksplorasi sendiri ya. Yang pertama saya contohkan adalah delay and echo, kemudian saya akan pilih echo. Nah, echo di sini sudah ada presetnya, sudah ada preset, jadi Anda bisa pilih efek echo yang manapun ya. Ada yang misalnya springy telepon ya. Springy telepon itu kayak apa sih? Mungkin kayak orang nelpon gitu ya, tinggal dipilih saja, kemudian di play dulu. Anda bisa ngeplay di sini sebelum di apply, sebelum ngeklik tombol apply, Anda play dulu aja untuk mendengarkan. Ini yakin apa enggak gitu ya. Selamat datang di Universitas Amikom Yogyakarta. Hasilnya seperti itu ya, seperti ada gemanya, namanya saja echo. Kita coba yang lain, spooky misalnya. Spooky itu menyeramkan. Apakah nanti hasilnya menyeramkan? Kita dengarkan saja. Selamat datang di Universitas Amikom Yogyakarta. Selamat datang di Universitas Amikom Yogyakarta. Selamat datang di Universitas Amikom Yogyakarta. Ya, jadi banyak sekali preset-preset yang bisa Anda ambil, bisa Anda coba-coba nanti. Misalnya ini lagi. Selamat datang di Universitas Amikom Yogyakarta. Selamat datang di Universitas Amikom Yogyakarta. Kalau sudah yakin, kemudian di play. Ya, di sini saya tidak memakai echo, jadi saya close saja. Selanjutnya adalah efek misalnya time and pitch. Time and pitch. Kemudian saya akan mencoba yang straight and pitch, yang proses. Straight and pitch proses. Nah, kemudian di situ juga sekali lagi ada presetnya, bisa di play dulu, misalnya yang preset apa namanya, double speed misalnya, double speed saya coba, saya play dulu. Selamat datang di Universitas Amikom Yogyakarta. Selamat datang di Universitas Amikom Yogyakarta. Selamat datang di Universitas Amikom Yogyakarta. Ya, itu namanya double speed. Kemudian ada juga yang efeknya adalah helium, misalnya helium, seperti kita menghisap helium. Ya. Coba ya. Selamat datang di Universitas Amikom Yogyakarta. Selamat datang di Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, itu adalah efek preset dari helium. Nah, kita bisa coba-coba menggunakan teknik manual. Misalnya di sini stretch itu apa? Stretch itu ya berarti kita coba misalnya semakin ke kiri itu hasilnya kayak apa ya? Selamat datang di Ternyata semakin ke kiri semakin cepat suaranya. Kita coba semakin ke kanan ya. Ke kanan itu harusnya semakin lambat ya. Selamat datang di Universitas Amikom Ya, semakin pelan ya, lemas ya, yang kelentruk ya. Karena belum rolasan ya, maklum ya, jadi bisa dicoba-coba nanti di rumah. Kemudian nah pitch shift ini juga bisa kita coba yang arahnya ke kanan,
misalnya. Kemudian kita play dulu. Ya, jadi semakin ke kanan suaranya semakin kecil ya ternyata ya. Bisa Anda lihat makin seperti anak-anak itu Anda arahnya pitch shift-nya ke arah kanan. Untuk kecepatan itu di bagian stretch-nya. Nanti bisa dicoba juga. Selamat datang di Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, ini saya bisa ke kiri. Selamat datang di Ya, ini agak rusak suaranya. Kemudian kalau makin ke kiri, pitch shift-nya kayak apa? Kita coba. Ya, jadi semakin ke kiri dia semakin ngebas ya. Suaranya bisa ngebas. Kalau Anda pengen suaranya lebih kenceng, lebih berwibawa mungkin ya. Nah, pitch shift-nya ke arah kiri. Nanti bisa dicoba-coba sendiri di rumah memainkan stretch dan pitch shift-nya. Pitch shift-nya boleh diuji coba sendiri selain menggunakan custom maupun menggunakan preset yang ada di atas. Jadi eksplorasinya silakan dimaksimalkan supaya Anda lebih paham. Kalau sudah di close ataupun oke kalau itu nanti dipakai. Nah, untuk efek yang lain saya kira sudah bisa dilihat. Ada delay and echo tadi sudah, kemudian filternya ya, modulasinya, ada flanger, phaser, yaitu nanti silakan dicoba-coba sendiri satu persatu. Nanti Anda akan tahu, oh ini buat apa, ini buat pitch, buat straight and pitch kayak tadi, oh ini buat ini. Tujuannya apa? Supaya Anda bisa menghasilkan macam-macam suara dengan karakter yang berbeda-beda ya. Kalau amplitude tadi ya untuk memperbesar, memperkecil suara gitu. Nah, kalau yang time and pitch untuk mempercepat maupun memperbesar tone ya, pitch-nya. Jadi itu teman-teman semua untuk uji coba kita hari ini itu sampai ke bagian efek yang tentu saja harus dieksplorasi supaya bisa mengerti dan paham. Jadi kalau hanya melihat saja tanpa dicoba, Anda nggak akan pernah bisa. Anda cuma paham saja, ngerti caranya, tapi nggak bisa melakukan. Ya, makanya di sesi praktek ini harusnya Anda mencoba secara langsung. Nah, sementara itu dulu untuk materi Audition ya, editing menggunakan Adobe Audition sampai menggunakan efek. Nah, untuk yang selanjutnya bisa Anda tanyakan di sesi tanya jawab gitu ya. Oke, silakan.